Eh, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon izin saya memberikan materi yang akan saya sampaikan hari ini kepada yang terhormat juga pemateri yang kedua, Bapak Dr. Bapak Dedi Andrianto. Materi saya yang sampaikan adalah blended learning sebagai literasi teknologi untuk pembelajaran yang efektif dan bermutu. Bapak Ibu, kita masuk kepada apa abad 21, pembelajaran kita di abad 21. Jadi hari ini saya mau memberikan lebih ke fokus ke blended learning. Nanti aplikasinya tetap akan masuk kepada literasi teknologi juga yang nanti pertujuannya karena learning pembelajaran kita lebih bertujuan kepada pembelajaran yang efektif dan efisien serta bermutu. Baik, sebelum saya masuk kepada blended learning, ada baiknya saya masuk ke, mungkin bisa di next kan slide-nya, Ibu. Operator bisa next kan slide-nya. Ini menu next kan saja slide-nya juga. Nah, kebutuhan pembelajaran abad 21 mungkin akan saya singgung di awal. Ya, kebutuhan pembelajaran abad 21. Nah, di abad 21 biasanya lebih dikenal dengan era pengetahuan, di mana seluruh bidang kehidupan memang membutuhkan pengetahuan. Jadi ada upaya untuk pemenuhan pengetahuan, upaya pemenuhan kebutuhan pengetahuan. Contohnya pada bidang pendidikan, atau bidang ekonomi, dan bidang industri yang nampak sekali terlihat di abad ini. Nah, abad 21 ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, yang bisa kita lihat, informasi tersedia di mana-mana dan bisa diakses kapan saja. Informasi itu bisa kita lihat dari HP dan internet yang sudah bisa diakses sampai ke pelosok, walaupun mungkin di pelosok terasa sekali juga seperti yang sudah kita sharingkan. Kadang-kadang kita terganggu pada sinyal yang tergantung pada situasi alam. Tetapi itu tidak menutup bahwa sebenarnya informasi bisa diakses dan bisa didapat di mana saja. Ciri yang kedua yang menandai itu adalah komputasi semakin cepat. Komputasinya semakin cepat. Dan yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan rutin yang dulunya bisa dikerjakan oleh banyak orang sekarang sudah mulai bergeser ke yang otomatis. Contohnya saja mungkin sekarang kita sudah melihat pakai Bukalapak atau uh, Shopee. Jadi yang dulunya kita beli bisa lewat toko pergi kemana-mana. Nah sekarang semakin orang sudah familiar dengan yang otomatis. Kemudian yang keempat, ciri yang berikutnya adalah komunikasi. Bisa kita lakukan juga di mana saja selain dari informasi kita dapatkan, komunikasi juga bisa kita dapatkan di mana saja. Hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dari manapun, dari seluruh pelosok penjuru tanah air dengan hanya menggunakan Zoom ini. Nah, itu menandakan bahwa komunikasi dapat dilakukan di mana saja dan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Sehingga keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 itu lebih mengarah kepada keterampilan untuk berpikir kritis, keterampilan untuk berkolaborasi, keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan atas kreativitas. Begitu. Lanjut slide-nya, Ibu. Nah, itu yang menandai pada era abad 21. Saya langsung masuk kepada pendidikan abad 21. Nah, di pendidikan abad 21 karena tuntutan di abad 21 mau tidak mau ditandai dengan berkembangnya kecerdasan belajar pada diri peserta didik. Mau tidak mau peserta didik, suka tidak suka harus mulai cerdas dalam belajar. Nah, kecerdasan dalam belajar ini
bisa dibantu karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan informasi dan telekomunikasi. Jadi, penguasaan IT dan multimedia ini yang membuat cerdas peserta didik karena di mana sumber belajar bisa menjadi tidak terbatas. Sehingga kunci dari pendidikan abad 21 adalah keterampilan belajar dan kecerdasan belajar, di mana kita harus memiliki dua ini untuk bisa mencapai tujuan dari keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Nah, untuk itu kita harus mengasah diri sehingga kompetensi yang harus dimiliki untuk kita bisa survive pada abad 21 dan bisa berkembang, yaitu keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, kemudian literasi informasi atau literasi digital yang harus kita perbanyak atau kita kembangkan, kemudian keterampilan untuk mencari dan memecahkan alasan, kemudian literasi multikultural atau multilingual, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan, serta kemampuan teknologi. Baik, lanjut slide-nya. Nah, keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja ternyata itulah yang menjadi dasar dari kecerdasan belajar yang harus dimiliki peserta didik. Jadi saya berbicara blended learning ini, saya berbicara kepada aplikasi kita sebagai pendidik, tetapi bukan kepada sudut pandang pengembangan sistem untuk blended learning gitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya kasih batasan materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi kepada sudut pandang kita yang akan menggunakan blended learning sebagai pendidik atau guru. Nah, karena keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja adalah kemampuan leadership, kemampuan untuk memimpin diri sendiri maupun orang lain, dan kemampuan literasi digital yang memang sekarang menjadi tuntutan saat ini, di mana kita mampu mencari alat komunikasi, mencari pengetahuan dengan alat telekomunikasi. Kemudian kita mampu mengevaluasi dan menciptakan informasi yang kita cari tersebut dengan kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan tugas kita secara efektif. Kemudian kemampuan berkomunikasi dan kecerdasan emosional serta kewirausahaan dan global citizenship atau penyelesaian permasalahan serta teamwork, maka salah satu solusi yang ditawarkan adalah blended learning, di mana sebenarnya permasalahannya untuk ke blended learning adalah bagaimana kita mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, karena hal inilah kita, guru maupun peserta didik, dituntut untuk bisa kreatif, inovatif, dan mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga dengan kunci ini, dengan kunci kreatif, inovatif, dan ikut berkembang sesuai teknologi, maka blended learning bisa kita, sebagai modal awal, bisa kita laksanakan. Oke, lanjut, Ibu. Nah, konsep blended learning. Saya masuk di konsep blended learning. Nah, secara harafiah, blended learning terdiri dari dua kata, blended, campuran, dan learning artinya pembelajaran. Jadi, pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran. Tetapi blended learning akan berbeda dengan hybrid learning. Nah, blended learning adalah satu pembelajaran yang mencakup dan menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online, di mana ada irisannya yang saling terkait. Itulah yang dikatakan sebagai blended learning. Sedangkan kalau hybrid akan berbeda karena tatap muka dan online menjadi satu gitu. Nah, definisi blended learning lebih mengarah kepada penggunaan kombinasi antara media pengiriman pembelajaran atau
kombinasi metode pembelajaran, dan juga kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Baik, ciri dari blended learning, ciri-cirinya. Karena memang blended learning adalah pembelajaran campuran, berarti ciri-ciri yang pertama adalah menggabungkan berbagai cara penyampaian atau model pembelajaran atau gaya pembelajaran atau berbagai media yang berbasis teknologi. Itu digunakan sebagai strategi yang kita pakai di dalam penyampaian pembelajaran. Nah, kemudian kombinasi yang kedua adalah kombinasi pembelajaran tatap muka. Jadi di dalam pembelajaran nanti kita akan membagi pembelajaran tersebut dalam satu kali tujuan tertentu. Berarti ada tatap muka, kemudian ada belajar mandiri yang kita fasilitasi dan juga belajar secara online, di mana ketiganya ini membuat sebuah irisan yaitu sebuah blended learning, tidak terpisah satu sama lain. Baik, yang berikutnya didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, mengajar, dan juga gaya pengajaran. Jadi cara penyampaiannya pada saat di kelas mungkin kita bisa secara dengan model pembelajaran yang biasa kita pakai, misalnya cooperative learning, tetapi pada saat online metode pembelajarannya kita tidak memungkinkan kita menggunakan cooperative learning karena kalau pakai Zoom mungkin tidak bisa. Jadi sebagai guru kita bisa mencari titik celah bagaimana caranya model pembelajaran yang mampu mengaktifkan aktivitas belajar siswa atau peserta didik. Kemudian ciri yang berikutnya adalah guru dan orang tua memiliki peran sangat penting di dalam blended learning. Guru sebagai fasilitator harus mengakomodir siswa atau peserta didik untuk bisa menemukan pengetahuan yang maksimal dengan tujuan pembelajaran. Dan orang tua sebagai yang di rumah, orang tua peserta didik untuk mendukung anaknya belajar. Kemungkinan memberikan waktu yang seluas-luasnya atau memfasilitasi sumber daya IT-nya. Oke, begitu. Lanjut slide-nya. Nah, untuk membuat blended learning, kenapa blended learning bisa tercetus? Ada beberapa teori yang melandasi pembelajaran blended learning, yaitu teori tentang teori kognitif dan teori konstruktivisme. Teori kognitif yaitu belajar sebagai proses yang mengutamakan pada unsur-unsur kognisi atau unsur pikiran untuk memahami segala sesuatu, mengenal segala sesuatu dari stimulus yang datang dari luar. Nah, dari teori kognitif, aktivitas belajar yang mungkin ditekankan adalah lebih pada proses internal berpikir peserta didik. Yang kedua, teori konstruktivisme dari Piaget, yaitu teori yang menekankan bahwa ternyata belajar itu tidak hanya melulu pada membaca, menulis, dan menulis, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana kita mampu memecahkan masalah, bagaimana peserta didik mampu menerapkan pengetahuan yang dipelajari, dan bagaimana peserta didik mampu berkutat dalam berbagai gagasan-gagasan dari pembelajaran yang dipelajarinya. Sehingga inti dari teori konstruktivisme ini adalah peserta didik harus mampu menemukan dan mentransformasikan informasi ke dalam diri sendiri, serta informasi tersebut mampu dikonstruksikan dari pemahamannya melalui interaksinya dengan lingkungannya. Jadi teori kognitif dan konstruktivisme inilah yang mendasari
pembelajaran blended learning. Baik, lanjut. Nah, blended learning ada 5 kunci yang bisa mendasari keberhasilannya. 5 kunci yaitu yang pertama adalah pembelajaran tatap muka. Secara esensial, blended learning tidak bisa meninggalkan pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajaran tatap muka tetap harus dilaksanakan pada blended learning. Nah, pembelajaran tatap muka secara sinkronos dan waktu yang tepat maupun berbeda boleh saja kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, selain pembelajaran tatap muka, berarti harus difasilitasi juga ada namanya pembelajaran mandiri atau self-paced learning. Nah, pembelajaran mandiri ini memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar kapan saja dan di mana saja secara online atau daring. Nah, adapun konten pembelajaran mungkin yang bisa dirancang dalam pembelajaran mandiri ini bisa bersifat teks ataupun multimedia. Multimedianya bisa berupa video, animasi, simulasi, gambar, atau kombinasi dari semuanya. Nah, mereka semua bisa dikemas dan tugas dari guru sebagai fasilitator untuk mengemas kesemuanya ini untuk bisa diberikan kepada peserta didik agar peserta didik bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Kemudian kunci yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi yang dimaksudkan dalam ini adalah kolaborasi yang dilaksanakan oleh uh, guru sebagai fasilitator, antar guru sebagai fasilitator, atau kolaborasi guru dengan peserta didiknya, atau peserta didik dengan peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin kolaborasi ini bisa dikemas dengan menggunakan perangkat informasi. Contohnya kita bisa pakai forum chat room mungkin, diskusi, email, atau sekarang mungkin kalau yang lebih mudah dipakai adalah WA group yang biasa sering dipakai kemarin sebagai alternatif waktu COVID-19 ya. Jadi ini salah satu contoh untuk bisa mewujudkan kolaborasi dalam blended learning. Jadi ada komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau guru dengan guru yang lainnya. Nah, kunci yang keempat itu adalah penilaian. Jadi meskipun blended learning, kita mesti bisa menilai antara yang tatap muka dengan yang online. Nah, penilaian ini digunakan kita pakai untuk menilai sejauh mana sebenarnya penguasaan kompetensi pembelajaran sudah dikuasai oleh peserta didik. Serta penilaian juga seyogianya untuk kita pakai sebagai tindak lanjut guru dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang di bagian sinilah tugas guru untuk mendesain bentuk penilaian yang bisa digunakan dalam offline maupun online. Nah, kunci yang kelima adalah bahan ajar. Bahan ajar. Blended learning juga memerlukan bahan ajar. Kalau di dalam offline kita sudah terbiasa dengan bahan ajar. Hanya mungkin yang menjadi tantangan kali ini adalah bagaimana membuat bahan ajar kalau kita menggunakan online, pembelajaran online. Nah, ada beberapa bahan ajar yang mungkin bisa diasah oleh kemampuan guru sekarang untuk membuat bahan ajar online. Guru tidak, yang pertama dulu kita mesti bikin buku, ya buku dicetak, tapi mungkin sekarang guru akan lebih fleksibel karena ada bentuk yang e-book bahan ajarnya. Kemudian bahan ajar juga tidak harus guru membuat, tetapi bisa juga menggunakan bahan ajar yang sudah disediakan seperti bahan ajar pada LMS yang pendidik kependidikan yang biasa dipakai.
Mungkin dari apa Dinas Pendidikan Nasional sudah pakai bahan ajar yang dimilikinya. Lewat YouTube, lewat LMS pembelajaran bisa digunakan. Jadi tidak harus guru membuat, tetapi guru punya ide kreatif atau media yang bisa dipakai dalam menyampaikan pembelajaran. Baik, lanjut. Next berikutnya. Nah, karakteristik yang mungkin digunakan dalam blended learning. Karakteristik sudah mirip-mirip kayak yang di awal, ini saya lebih menekankan mode delivery, penyampaian secara tradisional dan penyampaian secara web atau online. Tradisional seperti yang ditatap muka, kita bisa dengan langsung menjelaskan di depan kelas, tapi bagaimana kita juga harus mengkombinasikannya dengan penyampaian lewat online dari web. Kemudian aspek teknologi, bagaimana kita mampu mengkombinasikan penerapan teknologi dengan media pembelajaran. Kemudian dari aspek pedagogi, ada beberapa pendekatan pedagogi, mungkin metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan model pembelajaran itu sendiri yang kita sebagai guru harus bisa memilah yang mana yang mungkin bisa digunakan di dalam blended learning. Kemudian ada kronologi, yaitu pendekatan sinkronus dan asinkronus, yaitu real time yang biasa dipakai lebih ke arah yang LMS jika misal institusi kita mampu menyediakan LMS tersebut. Baik, faktor yang mempengaruhi keberhasilan blended learning ada dua. Yang pertama peserta didik serta lembaga pendidikan. Nah, peserta didik dituntut untuk peserta didik dalam mempengaruhi keberhasilan, yaitu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang penggunaan teknologi, sehingga bagaimana peserta didik bisa menggunakan teknologi, mau tidak mau harus diadakan pelatihan. Bagaimana menelusuri data atau informasi yang disediakan jika kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan blended learning. Nah, yang berikutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan termasuklah guru, kepala sekolah, dan lingkungan sekolah. Jadi, lembaga pendidikan harus mendedikasikan alokasi layanan bagi guru dan peserta didik dalam pengembangan dan penggunaan modul ajar yang digunakan dalam pembelajaran dengan model blended learning. Ada komitmen yang cukup banyak untuk bisa kita lakukan jika ingin menerapkan blended learning. Baik, lanjut next. Nah, karena blended learning itu sendiri adalah pembelajaran yang menggabungkan dua bentuk, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Jadi akan ditanya komposisi, bagaimana komposisinya, harus mengatur kapan harus tatap muka dan kapan harus online. Ada dalam penelitian ada dua model yang bisa kita pakai, dua buah komposisi. Komposisi 50-50, yaitu 50% tatap muka, 50% untuk online, atau bisa menggabungkan kedua-duanya. Kemudian komposisi 75-25, di mana 75% daring atau online dan 25% tatap muka atau face to face. Mungkin itu. Lanjut next. Nah, karena bagaimana komposisi dan blended learning itu sendiri, sekarang penilaian yang bisa kita lakukan di dalam blended learning. Nah, secara umum penilaian bisa dilakukan sama halnya seperti penilaian biasa. Sehingga sebenarnya struktur dari blended learning ada dua buah penilaian, yaitu penilaian tatap muka dan penilaian online, di mana hasil akhir penilaian itu merupakan gabungan dari penilaian tatap muka dan penilaian online.
Nah, dalam evaluasi pembelajaran atau penilaian pembelajaran, ada kita kenal dengan istilah tes dan non-tes. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas tes dan non-tes. Tes non-tes, observasi atau memberikan tugas tesnya bisa uraian, esai, ataupun pilihan berganda atau menjodohkan objektif. Silakan saja sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, penilaian online juga bisa dilakukan dengan tes dan non-tes. Nah, ada beberapa teknik efektif yang bisa dipakai untuk penilaian online, Bapak Ibu. Saya ambil ini dari beberapa tulisan artikel, yaitu yang pertama bisa penilaian biasa, yaitu komunikasi pada saat kita online dengan kita sebagai guru dengan siswa, bagaimana umpan baliknya, sehingga kita bisa melihat dari situ untuk penilaian yang bisa kita lakukan dalam penilaian biasa. Kemudian yang kedua, dari interaksi yang dinamis, kita bisa menggunakan kerja kelompok, kolaborasi, dan interaksi tingkat tinggi melalui diskusi. Mungkin kita bisa diskusi sendiri dengan uh, peserta didik dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, memodifikasi alat penilaian tradisional, misalnya tes tadi esai atau jawab pertanyaan diskusi dengan proyek-proyek. Jadi ada esai dan proyek digabungkan, dimodifikasi sehingga bisa diakuisisi untuk memecahkan masalah. Yang keempat, penggunaan penilaian alternatif seperti penilaian produk unjuk kerja. Nah, penilaian proyek unjuk kerja bisa menggunakan e-portfolio ini salah tulis. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Nah, LMS yang bisa kita gunakan yang secara umum sudah pernah kita gunakan dan sering karena situasi COVID, biasanya Google Classroom sudah cukup baik untuk kita pakai menjadi salah satu media dalam blended learning jika kita tidak bisa membuat LMS-nya. Oke, lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, ada beberapa hal itu yang menjadi ini saya ternyata sudah selesai slide yang saya sampaikan. Solusinya adalah untuk membuat blended learning adalah kita harus menyediakan sumber daya yang cukup, sumber daya guru maupun peserta didik yang bisa menggunakan teknologi, minimal mencari data dan informasi atau sudah terbiasa membuka aplikasi internet untuk mencari sumber-sumber belajar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Kira-kira saya kembalikan kepada moderator untuk jika ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih.